Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mengenal macam-macam binatang buas. Nah, nanti pun Bu Guru akan menjelaskan tentang binatang peliharaan dan binatang ternak ya. Jadi Bu Guru akan bahas satu-satu. Baik, yang pertama mengenal binatang buas. Binatang buas adalah binatang pemakan daging dan biasanya binatang buas itu hidupnya di alam bebas atau di hutan. Binatang buas itu sangat banyak sekali. Di sini Bu Guru akan memberi contoh beberapa saja ya. Yang pertama adalah buaya. Buaya adalah binatang besar yang hidup di air. Dia mampu menangkap mangsanya dengan menggigit dan menerkam mangsanya. Apabila dalam keadaan berbahaya, maka buaya akan menyimpan atau menyembunyikan anak-anaknya di dalam perutnya. Tapi meskipun buaya adalah pemakan daging, dia tidak akan makan anak-anaknya. Ya, jadi melindungi anak-anaknya dari berbahaya itu dengan cara menyimpannya di dalam perut buaya. Yang kedua adalah harimau. Harimau adalah jenis kucing terbesar dari spesiesnya. Untuk melindungi dirinya, harimau menggunakan gigi dan kukunya yang sangat tajam untuk memangsa buruannya ya. Nah, berikutnya adalah gajah. Gajah adalah binatang yang sangat besar dan gajah melindungi dirinya menggunakan gadingnya. Ya anak solih ya. Jadi gajah pun termasuk binatang buas. Berikutnya adalah singa. Singa merupakan hewan yang berkelompok. Dia berkelompok antara singa jantan dan juga singa betina. Singa melindungi dirinya menggunakan gigi dan kukunya yang tajam untuk menakuti mangsanya. Dan selanjutnya adalah beruang. Beruang memiliki tubuh yang besar dan bulunya sangat lebat. Beruang memiliki gigi dan kuku yang sangat tajam yang gunanya untuk menyobek atau menggali tanah dan menerkam mangsanya. Nah, yang terakhir adalah serigala. Serigala merupakan anggota dari keluarga anjing. Serigala mempertahankan tubuhnya dengan memiliki gigi yang tajam untuk melindungi dirinya dari mangsanya. Dan serigala memiliki tubuh yang tebal. Nah, untuk binatang buasnya hanya beberapa ya yang Bu Guru jelaskan karena banyak sekali. Termasuk ular, itu termasuk binatang buas dan berbahaya. Nah, selanjutnya Bu Guru akan mengenalkan ke anak-anak tentang binatang peliharaan. Binatang peliharaan itu apa ya? Binatang peliharaan adalah binatang yang dipelihara oleh manusia sebagai hobi atau kesukaan dan bukan untuk diternak ya. Biasanya binatang peliharaan itu untuk menemani di rumah dengan anggota keluarga. Di sini siapa anak-anak yang mempunyai binatang peliharaan? Wah, kalau punya binatang peliharaan harus dijaga dan disayangi dengan baik ya, terutama dalam memberi makannya. Nah, yang pertama ada kuda. Kuda biasanya dipelihara oleh orang untuk olahraga berkuda. Yang keduanya adalah ayam. Ayam itu biasanya diambil telurnya dan orang biasanya memelihara ayam pun ada yang buat diternak dan ada juga yang hanya untuk hobi ya, dan juga banyak jenisnya. Berikutnya adalah burung. Nah, burung ini biasanya orang memelihara karena suka dengan suara burung ya. Dan burung pun banyak sekali macam-macam. Ada burung dara, burung lovebird atau lakebird ya, dan banyak lainnya. Selanjutnya yaitu kucing. Kucing biasanya suka mengeong dan banyak sekali orang memelihara kucing karena yang mukanya lucu ya kalau kucing itu, dan termasuk binatang yang memang disukai oleh Nabi.
Berikutnya adalah anjing. Anjing biasanya orang pelihara untuk menjaga rumah. Tapi kalau kita orang muslim, kita tidak boleh memelihara anjing karena anjing termasuk hewan yang diharamkan oleh Allah untuk disentuh oleh kita sebagai orang Islam. Dan yang terakhir adalah ikan. Ikan biasanya dipelihara sebagai hiasan di rumah di dalam akuarium. Nah, ikan juga banyak jenisnya anak soleh. Ada ikan untuk dimakan atau dikonsumsi dan juga ikan hias. Nah, biasanya ikan yang di akuarium itu adalah ikan-ikan hias yang warnanya sangat bagus-bagus ya. Nah, mungkin penjelasan Bu Guru untuk mengenal binatang peliharaan cukup segini dulu karena masih banyak lagi yang lainnya ya anak solih ya. Nah, berikutnya adalah mengenal binatang ternak. Binatang ternak adalah binatang yang dipelihara oleh manusia untuk diambil manfaatnya seperti dagingnya, susunya, telurnya, dan lain sebagainya. Apa saja ya binatang ternak itu? Yang pertama ada sapi dan juga kambing. Biasanya sapi dan kambing itu diambil daging dan susunya. Daging untuk dikonsumsi dan susunya untuk diminum. Nah, berikutnya adalah ayam. Ayam termasuk binatang ternak. Nah, ada juga tadi binatang peliharaan. Tetapi biasanya orang banyak memelihara ayam itu untuk diternak dan sebagai konsumsi kita ya. Biasanya kalau sudah diternak lalu dibeli atau dijual ke pasar untuk dikonsumsi oleh orang-orang termasuk kita. Kadang kita suka makan ayam ya. Dan juga ayam bisa dimanfaatkan telurnya. Telur ayamnya bisa kita masak juga dan bisa dikonsumsi. Nah, yang terakhir adalah bebek. Nah, bebek termasuk binatang ternak. Dia mempunyai kakinya 2. Dan seperti ayam sama, dia pun bisa dimanfaatkan daging dan telurnya. Dan juga ikan bisa dikonsumsi atau diternak juga. Biasanya ikan yang diternak itu adalah ikan lele ya, yang biasanya untuk dikonsumsi. Ada ikan mujair dan lain-lain. Nah, mungkin Bu Guru akan mengenalkan hanya segini dulu, tapi Bu Guru ada sedikit ingin menjelaskan tentang atau mengenalkan tentang bagian-bagian tubuh dari binatang. Bu Guru ambil contoh gambar sapi ya. Nah, bagian tubuh sapi itu yang pertama ada kepala. Nah, kepala ini terdiri dari apa saja di bagian binatang itu? Ada matanya ya, ada tanduknya biasanya, ada mulutnya ya, dan ada hidung untuk bernapas. Nah, selanjutnya yaitu bagian tubuh yang kedua adalah kaki. Nah, biasanya kaki ini kemarin kita belajar menyebutkan binatang kaki 2 dan kaki 4. Nah, di situ anak-anak tahu itu termasuk adalah bagian tubuh dari sapi atau dari binatang. Berikutnya adalah bagian tubuh yang sangat atau paling besar, yaitu badan. Nah, biasanya badan sapi sangat besar karena sapi termasuk binatang yang besar ya. Dan bagian tubuh terakhir adalah ekor. Nah, ekor biasa dibilang juga buntut ya. Nah, itu termasuk bagian-bagian tubuh dari binatang atau hewan ya. Mungkin penjelasan Bu Guru cukup sekian. Semoga anak-anak bisa paham dan dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bu Guru akhiri. Terima kasih ya sudah menyimak video ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.